video game where you try to stack the falling blocks before they reach the top of the screen. You see it right there. Well, it was created back in 1984, and for decades it was considered unbeatable. But pada tahun 1984, Perang Dingin berkecamuk antara dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perbedaan ekonomi dan politik yang besar menciptakan ketegangan yang terus-menerus antara kedua bekas sekutu. Amerika Serikat kapitalis mengalami pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apple merilis komputer pribadi Macintosh yang sangat dinantikan. Compaq juga meluncurkan komputer portable yang bersaing ketat dengan IBM. Los Angeles menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas pada tahun 1984. Bangsa itu tumbuh dan makmur secara sosial dan ekonomi. Namun Uni Soviet komunis sangat kontras. Perekonomiannya stagnan, biaya minyak salah satu ekspor utama negara itu menurun. Negara tersebut memboikot Olimpiade musim panas 1984 dengan alasan histeria anti-Soviet. Sekretaris Jenderal Konstantin Chernenko sakit parah. Mikhail Gorbachev menunggu di belakang layar. Negara itu telah berkonflik dengan Afghanistan selama 5 tahun. Warga menjadi frustrasi dan memiliki sedikit uang. Pemerintah Uni Soviet memberlakukan reformasi besar-besaran untuk memberantas perbedaan pendapat dan memulihkan ketertiban. Akhirnya, kedua negara itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat, mempunyai pandangan dan ideologi yang berbeda. Dan kedua negara itu melakukan perang dingin dimulai dari berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1945. Tetapi pada musim panas, di tahun 1984, seorang programmer komputer di Uni Soviet, khususnya di kota Moskow, menciptakan sesuatu yang istimewa, yaitu sebuah game yang sangat digemari oleh masyarakat luas. Dan game itu bernama Tetris. Tetris diciptakan pada tahun 1984 oleh Alexei Pajitnov, seorang insinyur perangkat lunak Soviet yang bekerja di pusat komputer Dorodnitsin di Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet di Moskow. Pajitnov terinspirasi oleh permainan papan bernama Pentomino, sebuah teka-teki yang melibatkan penyusunan potongan-potongan berbentuk 5 kotak, pentomino, ke dalam sebuah kotak. Ia ingin menciptakan versi digital yang sederhana namun menarik. Awalnya, Tetris dibuat sebagai proyek sampingan untuk menguji kemampuan komputer Elektronika 60, sebuah komputer Soviet yang digunakan Pajitnov di tempat kerjanya. Pajitnov mengembangkan Tetris menggunakan bahasa Pascal pada komputer Elektronika 60. Karena keterbatasan perangkat keras, permainan ini awalnya tidak memiliki grafis canggih atau warna, hanya menggunakan karakter ASCII untuk merepresentasikan balok-balok. Konsep permainan Tetris melibatkan balok-balok, disebut tetromino, dengan bentuk berbeda yang jatuh dari atas layar. Pemain harus memutar dan menempatkan balok-balok ini untuk membentuk garis horizontal penuh tanpa celah, yang kemudian akan hilang untuk memberi ruang lebih banyak. Pajitnov dibantu oleh rekan-rekannya, Dmitry Pavlovsky dan Vadim Gerasimov, untuk menyempurnakan permainan. Gerasimov, seorang pelajar saat itu, membantu memporting Tetris ke IBM PC yang memperluas jangkauannya. Tetris awalnya disebarkan secara gratis di kalangan rekan-rekan Pajitnov di Uni Soviet melalui disket. Permainan ini dengan cepat menjadi populer karena sederhana, adiktif, dan dapat dimainkan di perangkat terbatas. Karena Pajitnov bekerja untuk pemerintah Soviet, maka hak atas Tetris dimiliki oleh negara.
Pada tahun 1986, permainan ini menarik perhatian internasional dan negosiasi lisensi dimulai dengan perusahaan barat. Robert Stein, pemilik Andromeda Software, pertama kali menemukan Tetris pada tahun 1986 di sebuah pameran perangkat lunak di Institut Teknologi Hongaria. Permainan ini dipamerkan oleh seorang kolega Alexei Pajitnov, pencipta Tetris. Stein langsung melihat potensi komersial permainan tersebut dan memulai langkah untuk mendapatkan hak distribusinya. Stein awalnya bernegosiasi langsung dengan Alexei Pajitnov tanpa menyadari bahwa hak atas Tetris dimiliki oleh L.Org karena permainan tersebut dikembangkan menggunakan peralatan milik negara Soviet. Stein menerima salinan permainan dari Pajitnov dan mulai menawarkannya kepada mitra bisnisnya, seperti Mirrorsoft di Inggris dan Spectrum Holobyte di Amerika. Namun, negosiasi awal ini tidak melibatkan kontrak formal dengan L.Org, yang kemudian menyebabkan masalah hukum. Setelah menyadari bahwa L.Org adalah pemegang hak resmi, Stein berusaha menegosiasikan lisensi dengan mereka. Pada tahun 1986 sampai 1987, ia berhasil mendapatkan lisensi untuk mendistribusikan Tetris pada platform komputer pribadi, PC, di luar Uni Soviet. Namun, Stein menafsirkan kontrak ini secara longgar, menganggapnya mencakup semua platform, termasuk konsol dan arcade, yang sebenarnya tidak diizinkan oleh L.Org. Hal ini menyebabkan distribusi tanpa izin ke Mirrorsoft, yang kemudian melisensikan Tetris ke Atari dan Sega tanpa persetujuan L.Org. Negosiasi Stein dengan L.Org rumit karena situasi politik dan birokrasi Soviet selama Perang Dingin. L.Org, sebagai entitas negara, memiliki pendekatan yang kaku terhadap kekayaan intelektual, dan Stein menghadapi kesulitan dalam komunikasi serta pemahaman konsep bisnis barat. Selain itu, Stein ditolak dalam beberapa negosiasi lanjutan karena tawaran harganya dianggap terlalu rendah oleh pihak Soviet. L.Org menyadari bahwa Stein telah melisensikan Tetris untuk platform yang tidak diizinkan, yang memicu ketegangan. Stein juga bersitegang dengan Kevin Maxwell dari Mirrorsoft yang berusaha menegosiasikan langsung dengan L.Org, melemahkan posisi Stein. Meskipun Stein berhasil memperkenalkan Tetris ke pasar barat, pendekatannya yang kurang transparan menyebabkan kehilangan kendali atas hak distribusi utama. Pada tahun-tahun 1988, Henk Rogers, seorang pengusaha Belanda, Amerika keturunan Indonesia, dan pendiri Bulletproof Software, menemukan Tetris di Consumer Electronics Show, CES, di Las Vegas, Amerika Serikat. Ia langsung terpesona dengan kesederhanaan dan daya tarik universal game tersebut yang diciptakan oleh programmer Soviet. Rogers melihat potensi besar Tetris untuk pasar global, terutama di Jepang, dan bertekad untuk mendapatkan hak distribusinya, khususnya untuk konsol dan perangkat genggam seperti Nintendo Game Boy. Namun, hak cipta Tetris dimiliki oleh pemerintah Soviet melalui L.Org, Elektron Org Technica, sebuah badan yang mengatur ekspor perangkat lunak, sehingga negosiasi menjadi sangat rumit di tengah suasana Perang Dingin. Rogers mengetahui bahwa hak distribusi Tetris untuk komputer pribadi telah dilisensikan kepada Robert Stein dari Andromeda Software, yang kemudian menjual sublisensi kepada Mirrorsoft, perusahaan Inggris milik Robert Maxwell. Namun, Rogers menemukan celah. Hak untuk konsol dan perangkat genggam belum jelas diatur. Ia ingin mengamankan hak tersebut untuk Bulletproof Software di Jepang, terutama untuk konsol Nintendo Famicom dan Game Boy. Rogers memulai dengan mendekati Nintendo, meyakinkan CEO Hiroshi Yamauchi dan Presiden Nintendo of America, Minoru Arakawa,
bahwa Tetris akan menjadi game peluncuran yang sempurna untuk Game Boy, bukan hanya Super Mario Land, karena daya tariknya yang universal. Untuk mendapatkan hak konsol dan genggam, Rogers harus bernegosiasi langsung dengan Elorg di Moskow. Sebuah langkah berisiko mengingat ketegangan politik antara Uni Soviet dan Barat. Tanpa undangan resmi, Rogers tiba di Moskow pada 1989, menghadapi birokrasi Soviet yang kaku dan pengawasan ketat. Ia bertemu dengan Direktur LORG, Nikolai Belikov, yang awalnya curiga karena Rogers datang tanpa izin resmi. Pada saat yang sama, Robert Stein dan Kevin Maxwell putra dari Robert Maxwell pemilik Mirrorsoft juga berusaha mendapatkan hak yang sama, menciptakan situasi persaingan yang tegang. Rogers harus meyakinkan LORG bahwa dia adalah mitra yang dapat dipercaya, berbeda dengan Stein yang telah mengeksploitasi kontrak tidak jelas untuk menjual hak tanpa izin penuh. Rogers mengungkapkan pelanggaran Stein yang membantu Belikov menyusun kontrak baru yang mendefinisikan hak berdasarkan platform, PC, konsol, genggam. Meskipun Pajitnov tidak memiliki kendali atas hak Tetris, karena dimiliki pemerintah Soviet, Rogers membangun hubungan pribadi dengan sang pencipta. Ia memuji bakat Pajitnov dan berjanji akan memastikan royalti yang adil di masa depan. Hubungan ini diperkuat melalui pertemuan di apartemen Pajitnov dan membantu membangun kepercayaan. Mirrorsoft bersama Atari Games juga mengklaim hak konsol Tetris, menyebabkan sengketa hukum. Rogers mengetahui bahwa Mirrorsoft gagal memenuhi tenggat waktu pembayaran $1 juta kepada LORG, memberikan peluang baginya untuk mengamankan hak tersebut. Ia bekerja sama dengan Nintendo, yang menawarkan $5 juta untuk hak konsol dan genggam, mengungguli tawaran Mirrorsoft. Setelah negosiasi intens selama seminggu, LORG menerima tawaran Nintendo sebesar $5 juta untuk hak konsol dan genggam Tetris. Rogers berhasil mengamankan hak eksklusif untuk Bulletproof Software yang memungkinkan Tetris dirilis di Nintendo Entertainment System, NES, dan Game Boy. Khususnya, peluncuran Tetris di Game Boy pada 1980 menjadi fenomena global dengan lebih dari 35 juta kopi terjual, menjadikannya salah satu game terlaris sepanjang masa. Hubungan Rogers dan Pajitnov berkembang menjadi persahabatan erat. Rogers membantu Pajitnov pindah ke Amerika Serikat pada 1991 dan mereka terus bekerja sama untuk menjaga warisan Tetris. Pada tahun 1996, Rogers dan Pajitnov mendirikan The Tetris Company untuk mengelola dan melindungi kekayaan intelektual Tetris. Ini memungkinkan Pajitnov, yang sebelumnya tidak menerima royalti karena sistem Soviet, mulai mendapat keuntungan dari ciptaannya setelah hak dikembalikan oleh Rusia. The Tetris Company saat ini masih sangat aktif dan terus mengembangkan merek Tetris dengan berbagai kolaborasi dan produk baru. Perusahaan ini dimiliki oleh pencipta Tetris, Alexei Pajitnov, dan Hank Rogers, serta berkantor pusat di Nevada, Amerika Serikat. Beberapa perkembangan terbaru meliputi kerja sama dengan pengembang Arika untuk merilis game baru dalam seri Tetris The Grandmaster yang akan hadir pada tahun 2025. Game ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pemain dan menawarkan pengalaman Tetris yang lebih strategis dan menantang. Peluncuran Tetris The Grandmaster 4 Absolute Eye pada April 2025, yang merupakan seri terbaru dari franchise Grandmaster yang populer sejak 1998. Game ini akan tersedia di Steam dan menawarkan mode baru yang menguji keterampilan pemain secara mendalam.
Kolaborasi dengan Spin Master untuk menghadirkan produk puzzle dan permainan interaktif Tetris yang akan diluncurkan secara global pada musim gugur 2025, memperluas merek Tetris di luar layar digital.